Selamat sore, selamat datang di UNGAP TV. Saya Prasetyo Darmawan Sumba bersama dalam program COVID-19 Talk Series. Sore ini kami sedang berada di Posko COVID-19 Crisis Center bertempat di Jambura Universitas Negeri Gorontalo. Tempat ini digunakan sebagai pusat informasi seputar COVID-19 di Provinsi Gorontalo. Teman-teman di rumah, di tengah pandemi COVID-19 seperti ini tentunya kita merasakan semua dampak, baik di segi sosial, ekonomi, ataupun kesehatan. Menarik sekali pembahasan pada sore hari ini, kita akan membahas mengenai implementasi nilai-nilai akuntansi syariah dalam pencegahan COVID-19. Namun sebelum itu kita sapa dulu narasumber yang luar biasa pada sore hari ini. Yang pertama ada Bapak Dr. Rio Mono Arfa, SE AK MSI CA. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Oh, luar biasa. Mungkin bisa disapa dulu ke teman-teman di rumah. Ya, halo apa kabar semua pemirsa semuanya. Semoga dalam keadaan sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya saya sapa dulu Ibu Dr. Niswatin SPD SEMSA. Selamat sore Bu. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah cukup bahagia. Cukup bahagia. Mungkin bisa disapa nih teman-teman di rumah yang sedang menonton sekarang Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi semua pemirsa di rumah dan juga khususnya Sivitas UNG ya, yang hari ini atau sore ini menyaksikan diskusi kita ya. Dan saya juga akan mengawali, kita akan berdoa bersama. Iya, semoga teman-teman yang lagi galau jadi hilang galaunya. Amin. Iya. Amin ya rabbal alamin. Yang bahagia bertambah bahagia. Iya. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. La ilaha illa anta. Iya, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Baik, jadi teman-teman pemirsa, kita hari ini akan membahas mengenai implementasi nilai-nilai akuntansi syariah dalam pencegahan COVID-19. Jadi mungkin saya ingin bertanya kepada Ibu dulu nih, sebenarnya bagaimana sih secara garis besar mengenai nilai-nilai implementasi akuntansi syariah ini? Mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman di rumah. Iya. Kalau kita bicara tentang implementasi nilai-nilai akuntansi syariah dalam menanggulangi COVID-19 ya, saya akan mengawali dulu mengapa perlu membicarakan ini, ya, mengapa perlu mendiskusikan hal ini. Diskusi-diskusi sebelumnya, bahkan media massa dimanapun banyak mendiskusikan apa sih dampaknya COVID terhadap kehidupan masyarakat, baik secara global maupun secara domestik di Indonesia. Kalau kita lihat di TV, bagaimana dampak COVID terhadap kesehatan, kan begitu ya? Iya. Dampak terhadap kehidupan sosial, iya. Dampak terhadap kehidupan politik Indonesia, kemudian dampak terhadap ekonomi itu yang berkembang. Iya. Namun sedikit diskusi yang melihat bagaimana sih dampak COVID terhadap akuntansi. Iya. Akuntansi yang dimaksud adalah bicara tentang organisasi. Kalau bicara tentang organisasi, alatnya adalah kebijakan keuangan. Alatnya adalah berupa informasi keuangan. Nah, mengapa itu begitu penting? Karena bagi masyarakat pebisnis, bagi akademisi, hal-hal itu dianggap dapat mempengaruhi perilaku organisasi, ya, dapat mempengaruhi perilaku individu. Mengapa demikian? Nah, itu yang perlu kita lihat dulu. Nah, secara umum dampak COVID setelah dinyatakan sebagai pandemik di Indonesia secara khusus itu, barusan ini kan beberapa perusahaan termasuk perusahaan publik sudah melaporkan keuangan tahun 2019 bagaimana kinerja mereka. Ya, tiba-tiba di awal tahun dikagetkan dengan adanya pandemi COVID. Nah, apa dampaknya? Kalau analisis dari Kementerian Keuangan itu sudah melihat bahwa dampaknya negatif. Ya, dampaknya negatif terhadap perekonomian secara domestik. Mengapa? Karena daya beli masyarakat menurun. Ya. Apa dampaknya kalau daya beli masyarakat menurun terhadap akuntansi? Tentu informasi keuangan yang disajikan, pastilah pendapatan perusahaan menurun. Pendapatan menurun kenapa apa? Penjualannya menurun. Iya. Selain itu apa dampaknya? Ya terhadap aliran cash-nya perusahaan juga sangat berpengaruh ya. Iya. Sekarang banyak perusahaan yang sementara puasa. Iya, sementara mengancingkan bagaimana caranya perusahaan ini tetap
eksis tetap sustainable dalam jangka waktu yang panjang, tidak hanya hari ini. Nah, itulah yang mungkin menariknya kita diskusikan di sini. Benar sekali. Iya. Setelah itu kita akan melihat kebijakan keuangan, informasi keuangan menjadi alat untuk pengambilan keputusan. Itu sebenarnya dijadikan oleh masyarakat bisnis dan juga kepada akademisi untuk melakukan strategi. Baik. Kita harus melakukan apa? Iya, makanya jangan heran berita akhir-akhir ini kita melihat ada pilot yang di PHK oleh Garuda, kan begitu ya? Iya. Mengapa di PHK? Tentu ini sudah kebijakan yang sudah dipertimbangkan oleh manajemen begitu alot. Iya. Kemudian kita bisa melihat selain PHK ada karyawan yang dirumahkan, bahkan yang mungkin ya maaf, yang cukup miris adalah perusahaan tidak bisa bayar hutangnya yang jatuh tempo. Iya, dengan adanya nilai kurs yang begitu menonjol. Iya. Nah, itu dampaknya begitu banyak. Dan yang pada akhirnya kita akan melihat bahwa awalnya mungkin perusahaan punya cita-cita keuangan di tahun 2020 ini membaik, kinerja keuangannya, labanya akan baik dengan menjanjikan kepada investor dengan janji yang lebih baik, tapi dengan tiba-tiba ada pandemik begini, apa? Iya, kita bisa memastikan di laporan keuangan tahun 2020 kayaknya berita buruk bagi investor. Mengapa demikian? Karena labanya pasti turun drastis ya. Iya. Bukan hanya itu permasalahannya. Kalau laporan keuangan itu menjadi alat bisnis untuk pengambilan keputusan, kalaupun untuk melaporkan laba itu turun untuk investor mungkin tidak terlalu begitu kaget. Iya. Tapi yang terberat bagi manajemen itu apa? Mau saya bagaimanakan karyawan ini? Nah, itu yang kita akan diskusikan. Sehingga melihat akuntansi itu bukan hanya sekedar dia bagaimana dipraktekkan, tapi bagaimana ilmu itu menjadi sumber inspirasi, kemudian mengajak kita bersama, ternyata akuntansi itu punya sumbangsi peran di dalam menanggulangi COVID. Iya. Sekarang banyak manajemen yang galau, bukan hanya menghadapi, contohnya ya maaf, permasalahan karyawan, tapi dia akan banyak menghadapi bahan baku semakin mahal, semakin sulit dicari, apalagi kalau bahan bakunya dari Cina, dari luar negeri, pasti saat ini sementara di-cut ya. Iya. Nah, jangankan itu, di Gorontalo saja mungkin maaf, banyak perusahaan yang sementara sekarang berhenti berproduksi karena bahan bakunya dari Jakarta, dari Kalimantan, ya mungkin ada yang dari Papua, semua tidak bisa masuk ke daerah kita. Nah, kalau itu berhenti, tentu konsekuensinya karyawan tidak bekerja, akhirnya apa? Nah, itulah yang mungkin bagi kami di akuntansi itu memandang bahwa COVID ini ya bukan hanya sekedar wabah yang menjadi bagian penting untuk menjadi sejarah, tidak. Tapi yang terpenting adalah bagaimana para akuntan, ya termasuk manajemen, akademisi, calon akuntan itu memikirkan ini. Iya, akuntansi bisa masuk ke dalam sektor organisasi. Akuntansi bisa masuk dalam perilaku etis, dan yang terpenting adalah akuntansi bisa masuk ke dalam ranah agama. Nah, karena kalau itu sudah menjadi satu, insya Allah akuntansi punya banyak peran untuk bisa berkontribusi dalam menanggulangi COVID-19. Baik, benar sekali. Dan tentunya di tengah pandemi seperti ini, nilai-nilai akuntansi syariah ini sangat diperlukan juga untuk kita implementasikan di lapangan ini. Iya, baik, benar sekali. Jadi kita lanjut bincang-bincang bersama Bapak Rio nih. Bagaimana sebenarnya implementasi nilai-nilai akuntansi yang terjadi di lapangan sekarang? Apakah sudah berjalan dengan semestinya, seperti apa Pak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum saya menjawab situ, izinkan saya ingin memberikan semacam gambaran singkat tentang apa sebenarnya akuntansi syariah itu. Nah, secara garis besar, ya akuntansi itu adalah semacam alat, ya alat yang dipakai di dalam dunia bisnis, ya untuk melakukan pencatatan, melakukan pencatatan transaksi terhadap seluruh kegiatan-kegiatan ekonomi yang ada dalam satu institusi bisnis, yang kemudian pada akhirnya akan melaporkan dalam bentuk sebuah pertanggungjawaban yang dikenal dengan nama laporan keuangan, yang kemudian akan digunakan
oleh pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga pihak-pihak kepentingan bisa mengetahui informasi apa saja yang ada di perusahaan tersebut. Nah, kemudian kalau kita gabungkan dengan syariah, nah tentu ya secara sekilas syariah itu adalah merupakan jalan hidup ya umat muslim, di mana di situ ada ketetapan-ketetapan Allah, ada ketentuan-ketentuan Rasulullah yang semuanya harus kita patuhi ya, termasuk ada larangan-larangannya dan termasuk juga seruan-seruannya yang semuanya untuk memberikan keselamatan bagi kaum muslim itu sendiri. Nah, ketika kemudian akuntansi syariah itu digabung, maka sebenarnya intinya adalah bagaimana perlakuan akuntansi dalam hal untuk melakukan suatu proses ingin mendapat kemudian menghasilkan sebuah informasi yang namanya laporan keuangan itu harus dikawinkan dengan konsep syariah. Baik. Kenapa demikian? Karena akuntansi itu dibuat oleh manusia, dilaksanakan oleh manusia. Kalau itu demikian, maka bukankah manusia itu memiliki sebuah keterbatasan, banyak godaan-godaan, apalagi yang dia lakukan adalah akuntansi itu bergerak di namanya dunia bisnis, yang kita tahu punya dunia bisnis itu masih banyak godaan-godaan. Nah, itulah yang kemudian diharapkan dengan konsep adanya masuk konsep syariah di situ, diharapkan manusia-manusia yang bekerja di dalam proses akuntansi dalam menghasilkan sebuah laporan keuangan itu sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh syariat itu sendiri. Dengan akhirnya adalah semua laporan yang dihasilkan dari proses akuntansi itu menjadi lebih baik. Nah, saya masuk pada ingin kemudian implementasi yang dikaitkan dengan COVID. Kita tahu bahwa dengan dampak COVID itu maka terjadinya physical distancing, ya semuanya seluruh manusia itu terkekang kebebasan mereka, ya terutama dalam rangka untuk mencari beberapa hasil-hasil pendapatan di luar baik secara individu maupun ini. Nah, kemudian itu pada akhirnya akan berdampak pada yang namanya daya beli. Nah, daya beli ini akan semakin menurun akibatkan karena proporsi pendapatan dari individu maupun secara kelompok itu berkurang. Ini kemudian akan berhubungan dengan interaksi yang namanya dunia bisnis, ke toko, kemana, mau beli-beli apa dan seterusnya, yang pada akhirnya ketemulah antara daya beli dengan toko-toko dan dunia bisnis tersebut. Apalah arti produk-produk yang dijual oleh dunia bisnis, kemudian di satu sisi adalah daya beli masyarakat misalnya berkurang. Ya, itu yang diterangkan oleh Ibu Niswatin tadi, pada akhirnya terancamlah kemudian dunia bisnis ini, pelaku-pelaku bisnis ini ya terancam untuk ya, yang namanya rugi karena produknya banyak yang tidak terjual. Ya, belum lagi kemudian mereka diperhadapkan pada masalah internal, persoalan bahan baku dan seterusnya yang bisa mengarah kepada tingginya nanti harga jual satu produk yang mereka hasilkan. Yang menarik adalah bahwa pertanyaan yang berikut, terus apa yang dilakukan? Terus hubungannya dengan akuntansi syariah di mana? Nah, dalam konteks kondisi ini, kalau saya pelaku bisnis, bisa saja saya berpikir bahwa, wah kalau begini, saya mesti cari akal dong. Nah, kata cara, bagaimana cara banyak akal untuk supaya saya survive sebagai pelaku bisnis, diarahkan pada kondisi begini, produk saya tidak ada orang yang membeli dan seterusnya. Maka apa yang saya lakukan adalah ya mencari sebuah akal-akal yang kadangkala itu tidak diridhoi oleh Allah, yang tidak diridhoi oleh syariah. Nah, sebagai contoh konkret adalah saya kasih ilustrasi begini deh. Kita terkadang terjebak dengan apa yang namanya Starbucks. Pernah minum kopi Starbucks? Ya, pernah. Ya. Kira-kira satu kopi itu harganya 40.000 ya. Padahal kenyataannya itu sebenarnya kopi itu cuma 7.000 loh. Nah, 33.000 itu kita beli apa sebenarnya itu? Kita minum kopi 40.000, yang sebenarnya kopinya cuma 7.000. Terus 33.000 itu kita beli apa? Kita beli ilusi. Kita beli prestisenya. Kita beli apa namanya? Prestise luxury-nya. Ya. Jadi semuanya sebenarnya pihak pelaku bisnis itu terjebak pada usaha yang lebih banyak money oriented, laba oriented, yang bisa
memberikan jebakan kepada para pembeli. Inilah untuk menjual mereka. Itu sebenarnya sudah jauh. Bayangkan selisih 33.000 loh mereka jebak. Nah, inilah kondisi-kondisi yang kadang-kala perlu ada semacam sentuhan. Nah, dengan kondisi sebenarnya sudah otomatis mau tidak mau mereka harus merekalkulasi ulang ya istilahnya terhadap barang-barang yang mereka jual gitu loh. Tidak bisa memaksakan. Dengan sendirinya mereka kalau mereka sadar bahwa dengan adanya nilai-nilai, ada rasa humanisme ya, bahwa kondisi seperti ini juga masyarakat merasakan, kita juga harus tahu diri ya wong produknya juga itu jangan terlalu mahal ya, yang penting bisa dikurangi, harga jualnya bisa dikurangi dan seterusnya. Bahkan secara implementatif di dalam proses akuntansinya itu pun juga jangan terlalu mengarah kepada kegiatan pola-pola kegiatan perilaku yang tidak berlebihan gitu loh. Contoh ketika misalnya kita memberikan pinjaman, kita catat ya pinjaman terlalu besar, ya ada bunganya dan lain sebagainya. Itu kan dalam konteks agama namanya riba dan seterusnya. Nah, sehingga itu yang dimaksudkan dengan bagaimana kita menggabungkan nilai-nilai akuntansi ini ya syariah ini ke dalam kehidupan masyarakat yang sudah dalam nuansa Covid. Yang paling menarik di sini adalah bagaimana kemudian di saat para pelaku bisnis tahu tentang kondisi bahwa masyarakat daya belinya turun, terancam produknya itu bisa dibeli oleh masyarakat, di satu pihak juga perusahaan juga berpotensi rugi, ya bagaimana dia mampu memunculkan ini kedahsyatan ya sebenarnya yang ingin diciptakan di saat dia dalam posisi terjepit tapi dia masih berpikir mulia untuk kemudian melakukan sebuah tindakan yang memang lahir dari bentuk rasa humanisme ya kepada salah satu nilai ya sebenarnya dari akuntansi ya, humanisme, bagaimana dia ingin melakukan tenggang rasa persaudaraan karena kita sama-sama kena bencana, sama-sama merasakan ya, untuk kemudian ya udahlah ini produk nggak usah kita jual lah ya, biarlah kita bagi-bagi ya. Siapa tahu di balik semua kegiatan dilakukan oleh para pelaku bisnis, insya Allah mendapatkan suatu keridhaan dari Maha Kuasa, dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak mungkin ada suatu ya kegiatan-kegiatan atau kejadian gaib yang kemudian bisa tiba-tiba kemudian perusahaan itu bisa tiba-tiba jadi survive. Kita tidak tahu, itu akan merupakan semua itu kan kita serahkan kepada Maha Kuasa. Inilah dan itu kan sebenarnya banyak digali juga dalam Al-Quran. Nah, saya kira ini sekilas saja, nanti kita bisa diberikan gambaran. Jadi intinya disitulah bagaimana akuntansi syariah menjemati dengan COVID tersebut. Saya kira demikian. Baik, terima kasih Bapak. Jadi teman-teman di rumah, kita tahu bersama bahwasanya di tengah pandemi COVID-19 seperti ini, kita melihat bahwa banyak perusahaan-perusahaan yang mengalami dampak yang sangat besar. Namun ada beberapa yang saya ingin tanyakan kepada Ibu nih. Bagaimana sih sebenarnya perusahaan ataupun UMKM menaruh nilai akuntansi syariah dalam kehidupannya mereka? Iya, sebenarnya kalau berbicara tentang akuntansi syariah itu bagaimana diperlakukan oleh UMKM atau pelaku bisnis itu, sebenarnya juga kita akan melihat bahwa akuntansi itu selain dia sebagai seni yang dipraktekkan, dia juga adalah ilmu. Kalau namanya ilmu berarti dia syarat dengan berbagai teori. Iya. Kemudian kita akan kembali bagaimana akuntansi itu bila dikawinkan dengan nilai-nilai Islam. Nah, kalau kita pengusaha di Gorontalo khususnya atau di Indonesia pada umumnya yang mayoritas Muslim, dengan adanya pandemi Covid yang kita yakini ini bahwa datangnya dari Tuhan yang Maha Esa untuk menunjukkan kekuasaannya. Nah, sebenarnya akuntansi juga itu ya bisa melihat bahwa banyak nilai yang bisa diimplementasikan untuk menghadapi Covid. Iya. Kalau kita melihat akuntansi bukan hanya sekedar alat untuk informasi keuangan ya, bukan hanya sekedar bahwa akuntansi itu adalah laporan keuangan perusahaan. Tapi tadi dinyatakan oleh Pak Rio, yang membuat laporan keuangan itu adalah manusia kan? Nah, yang menggunakannya juga untuk pengambilan keputusan adalah manusia. Nah, di sini yang kita bicara tentang manusia. Manusia itu dalam konteks Islam adalah umat. Umat yang senantiasa diminta untuk beramar ma'ruf, bernahi mungkar. Nah,
kesempatan beramar ma'ruf, mari kita jalankan nilai-nilai kebajikan dalam menghadapi COVID ini. Tadi kalau Pak Rio sudah menyatakan ada nilai humanis. Iya, kita akan melihat bahwa keyakinan tentang bahwa COVID ini bukan serta-merta kebetulan ya. Iya, kalau saya meyakini demikian. Daun yang jatuh saja tidak ada yang jatuh kalau tidak izin Tuhan. Jadi virus corona yang bertebaran di mana-mana tentu juga izin Tuhan. Iya. Virus corona itu sedang beribadah semestinya. Dia sedang bertasbih menunjukkan bahwa Allah itu Maha Kuasa. Nah, di saat inilah sebenarnya bagi kami para akademisi di bidang akuntansi, kita akan melihat akuntansi dalam sisi perspektif yang berbeda. Ya, bukan hanya dalam sisi sebagai alat untuk menghasilkan laporan keuangan, tapi lebih dari itu. Apa yang lebih dari itu? Yang lebih dari itu adalah bahwa akuntansi itu syarat dengan organisasi. Kemudian syarat dengan nilai etika, syarat dengan nilai agama. Nah, karena saya muslim, ya Pak Rio juga muslim, kita akan melihat bahwa salah satu bidang akuntansi yang sekarang diminta untuk memberikan inspirasi, memberikan insight kepada pelaku bisnis yang lagi galau untuk mengambil kebijakan, bagaimana mereka harus bertindak dengan kondisi seperti ini, sebenarnya dapat menggunakan nilai-nilai Islam yang mereka yakini. Ya, yang pertama itu apa? Secara filosofi bahwa akuntansi di saat disandingkan dengan nilai syariah Islam, nilai yang pertama dibawa itu apa? Nilai humanis yang tadi Pak Rio sudah jelaskan. Kalau humanis itu dibawa, berarti kita meyakini bahwa sebenarnya COVID itu bisa menyerang kepada siapa saja. Kan begitu ya? Benar, iya, menyerang kepada siapa saja. Nah, kita akan bisa merasakan teman-teman yang sedang diisolasi di rumah sakit. Kita akan merasakan bagaimana keluarga mereka. Misalkan kalau suaminya yang sebagai pencari utama keuangan keluarga tiba-tiba diisolasi selama ya minimal mungkin 3 minggu atau 14 hari, bisa jadi akan berpanjang kalau misalkan dia masih setelah di tes swab positif lagi diperpanjang sebulan. Kasihan anak istrinya, kan begitu ya? Nah, karena kita sebagai masyarakat atau perusahaan pelaku bisnis merasakan bila saya demikian gimana ya? Nah, jadi kan ada sama rasa di saat nilai humanis ini diyakini keberadaannya. Iya, karena ya Allah sendiri sudah menyatakan bahwa kita itu sebenarnya ya bersaudara, bagaikan tubuh. Kalau satu yang sakit mungkin akan sakit semua. Ya, sehingga di pandemi Covid ini sebenarnya kalau kita lihat dari sisi perspektif akuntansi, khususnya akuntansi syariah, kita yakini bahwa ada cara Tuhan untuk menggerakkan kita bagaimana kita bisa lebih humanis, lebih menyayangi orang, kan gitu ya? Itu yang pertama. Yang kedua ada nilai, ya kalau kita lihat dari dari istilah yang familiar adalah nilai emansipatoris. Iya, kalau dalam bahasa hari-harinya lagi kita turunkan adalah saling tolong menolong. Kalau yang tadinya kita sama rasa, oh COVID ini bisa menyerang siapa saja, saudara kita sakit kita juga merasakan, muncul tadi rasa emansipasi, tolong menolong. Makanya kalau kita lihat di TV, ada keluarga yang sementara diisolasi mandiri, ada yang mengantarkan makanan, kan begitu ya? Sampai ada yang mengantarkan gas, ada yang mengantar minuman, begitu, Masya Allah. Nah, ini sebenarnya nilai yang ada juga pada organisasi perusahaan bisnis. Iya, di saat mereka bingung karyawan ini mau diapakan, apakah mau diberhentikan atau tidak, sebenarnya mereka itu punya hati nurani untuk beremansipasi karyawan saya ini mau saya apakan, kan seperti itu ya. Ya. Kemudian nilai berikutnya adalah berkaitan dengan transendental. Nah, ini nilai ini mungkin yang tidak ada pada akuntansi yang lainnya. Yang saya maksud adalah nilai akuntansi modern. Kalau kita sudah bicara tentang transendental, berarti yang pertama kita yakini keberadaan di dunia ini adalah Tuhan. Nah, kenapa Tuhan? Karena memang Tuhan adalah sebagai pencipta semuanya. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena dalam akuntansi modern itu, teman-teman semua pasti sudah belajar mulai dari SMP, SMA, sampai mungkin kuliah di perguruan tinggi bahwa
laporan keuangan itu dibuat oleh akuntan atau oleh manajemen untuk pengambilan keputusan manusia, untuk bertanggung jawab kepada manusia. Ya, diantaranya investor, kreditor kalau dia berutang di bank ya, kemudian juga untuk pemerintah untuk bayar pajak, untuk masyarakat, untuk karyawan, untuk meyakinkan gajinya dia. Nah, tapi ada yang mereka lupa, yaitu apa? Sebenarnya yang pertama kali mesti bertanggung jawab adalah kepada Tuhan. Nah, bagaimana implementasi nilai-nilai transendental ini ke dalam akuntansi? Berarti manajemen ini jangan bermain akal-akalan. Kalau untuk membuat laporan laporan keuangan di masa COVID, jangan-jangan akuntan dengan keadaan COVID dia lebih tinggi melakukan earning management. Iya, dalam akuntansi itu ada namanya earning management. Manajemen itu bisa melakukan kreativitas untuk menaikkan laba atau untuk menurunkan laba. Iya, atau untuk mensmoothing. Jadi kalau dalam istilahnya itu adalah laba bisa diratakan. Nah, ini yang kita khawatirkan. Jangan-jangan manajemen ini memanfaatkan pandemi COVID-19 ini sebagai cara untuk lebih melakukan earning management. Iya, menakut-nakutkan investor. Lebih, ya mungkin karena mumpung pandemik ini, ayo kita turunkan labanya yuk. Toh juga kan yang disalahkan coronanya, bukan karena kitanya. Nah, itu yang penting. Kalau di syariah tidak boleh demikian. Nah, kemudian nilai yang filosofi yang terakhir adalah teleologikal. Nah, saya katakan tadi bahwa manusia sebagai pembuat laporan keuangan, sebagai pembaca laporan keuangan, sebagai pengambil kebijakan, yang terpenting menurut Islam adalah kita membuat peran akuntansi itu rahmatan lil alamin. Rahmat untuk semua alam. Iya, rahmat untuk semua alam. Bagaimana akuntansi itu berperan untuk menanggulangi COVID-19? Itu adalah perannya. Karena Allah sudah memerintahkan bahwa kita ini adalah untuk mensejahterakan manusia dan alam. Nah, ini kalau kita katakan pandemi COVID sudah saatnya sekarang lah ya. Kayaknya kita membuktikan bahwa salah satu keyakinan kita bahwa manajemen di saat kondisi seperti ini lebih mengutamakan kepentingan orang banyak dulu. Orang banyak itu berarti bukan hanya investor, di luar investor dulu. Iya, sebagai cara untuk kita mau menjaga keutuhan karyawan. Karena kalau karyawan itu tidak ada, walaupun ada investor, siapa yang mau kerja? Penting karyawan itu kan. Nah, walaupun dalam keadaan COVID ini, karena mungkin perusahaan sedang berpuasa, dilematisnya itu mau saya bagaimanakan karyawan ini. Nah, diharapkan dengan nilai-nilai akuntansi syariah itu diimplementasikan, dia akan berpikir dan bertindak lebih soft. Iya. Ya, kalau mau di PHK diberi waktu dulu lah, tidak langsung dikasih kaget ya. Sehingga karyawan itu bisa mengambil langkah. Beberapa bulan saya akan di PHK, langkah apa sih yang saya harus tempuh? Jangan kaget. Ya, biasanya kan ada orang yang melakukan dengan kondisi COVID, kasihan. Surat PHK-nya diberikan di malam hari, sedang mereka istirahat. Atau kadang tidak, sementara kerja enak-enak, tiba-tiba Anda sudah tidak dipekerjakan hari ini ya. Itulah sisi nilai bahwa ada Tuhan di dalam konteks manajemen perusahaan, itu juga memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan. Iya. Kalau mau diberhentikan atau dirumahkan, beri jedahlah dulu. Diberikan sinyal-sinyal dulu 1 hari, 2 hari, 3 hari, sehingga mereka tidak kaget. Nah, kalau dari tinjauan akuntansi secara khusus, dengan melihat perspektif akuntansi dalam ranah organisasi, dalam ranah perilaku etis, dalam ranah nilai-nilai Islam, kita itu meyakini bahwa sebenarnya implementasi keempat nilai itu ada pada konsep zakat, infak, sedekah, wakaf. Iya. Nah, mumpung Allah menguji dengan keadaan COVID ini, sebenarnya mengajak perusahaan yang tadinya terlalu mengikat pinggang, ya janganlah terlalu hemat. Maksudnya hemat itu jangan terlalu kikir ya. Sudah saatnya perusahaan itu melakukan amar ma'ruf, ya, melakukan hal-hal yang tidak biasanya dilakukan, dengan memberikan bantuan lebih kepada karyawan atau mungkin kepada masyarakat sekitar. Walaupun sebenarnya di akuntansi itu ada konsep CSR ya, Corporate Social Responsibility, bahwa di dalam laba itu ada bagian sekian persen
yang disetujui oleh pemegang saham untuk diminta bagiannya akan diberikan kepada kegiatan sosial. Tapi sebenarnya itu tidak cukup. Kenapa saya katakan tidak cukup? Karena dalam konteks syariah, kalau CSR itu kan mungkin sifatnya voluntary, sukarela ya. Ya perusahaan mau melakukannya ya enggak apa-apa, tidak kena sanksi. Mau melakukannya juga mungkin akan direspon oleh investor dengan respon yang positif atau negatif. Tapi kalau dalam konsep zakat itu tidak, hukumnya adalah wajib. Wajib itu berarti kalau dilakukan dapat pahala, tidak ya berarti berdosa. Nah, kalau konsep zakat ini kita gunakan untuk memotret pandemi COVID dengan menggunakan kacamata akuntansi, kemudian kita bawa dalam ranah nilai Islam, insya Allah di saat-saat ini orang akan lebih banyak mengeluarkan zakat, infak, sedekah, wakafnya di saat sebelum ada pandemi COVID. Iya, kalau zakatnya mungkin maaf nanti akan rencana dibayarkan di saat akhir tahun, kan biasa zakat mungkin juga mengikuti pelaporan keuangan ya. Kalau di perusahaan-perusahaan syariah kan begitu. Zakat itu biasanya nanti akan dihitung setelah ada pendapatan laba kotor. Nanti baru ada zakat. Ya manajemen bisa mengambil strategi. Ya kita tidak nunggulah nanti di akhir tahun 20 baru zakat dibayar. Kenapa dari tidak sekarang? Begitu ya? Kenapa tidak sekarang kita perbesar infak? Kita ajak karyawan untuk melakukan semakin semangat untuk bersedekah, untuk semakin intens melakukan wakaf itu. Nah ini semestinya yang kita sadari bahwa sebenarnya banyak langkah yang bisa dilakukan oleh akuntansi untuk memberikan insight. Ya, insight itu apa? Pencerahan kepada pelaku bisnis, pencerahan kepada masyarakat. Ya semoga ini menjadi sebuah kesadaran bahwa ternyata pandemi COVID diturunkan oleh Allah, selain corona yang bertasbih, manusianya juga ikut bertasbih. Ya, bahwa cara bertasbihnya apa? Semakin banyaklah berzakat, berinfak, bersedekah, berwakaf. Nanti Allah akan memberikan segala kebaikan untuk kita. Baik, luar biasa. Gitu ya. Artinya di tengah pandemi seperti ini merupakan tanggung jawab kita bersama ya Bu ya. Iya, iya. Baik, jadi teman-teman di rumah, Nah, saya mungkin tambahkan Baik. sedikit ya, mungkin secara konkret supaya kita tidak terlalu mudah memahami bahwa ketika ada bicara tentang duit, berarti disitulah akuntansi. baik, Oke? Nah, yang contoh konkret di depan mata kita adalah bagaimana nilai-nilai akuntansi ya yang syariah itu sudah dijalankan. Kita ambil contoh aja di UNG deh. Universitas Negeri Gorontalo yang pada saat kondisi sekarang juga terpapar dan bisa mempengaruhi terhadap masalah perekonomian pendapatan UNG itu sendiri, ya kan? Di saat yang sama potensi yang sudah terganggu keuangannya masih berpikir berpositif, yang saya katakan tadi nilai humanis, merasakan karena merasa bahwa kita sama-sama manusia adalah merupakan ciptaan Allah, turut merasakan, itu kemudian menurunkan biaya SPP kepada mahasiswa. Iya, dengan bayangkan pendapatan saya sudah lagi naik turun, kemudian di saat yang sama dia turunkan lagi. Inilah sebagai bentuk nilai yang kita maksudkan tadi, bahwa bahwa UNG sendiri sudah mampu sebagai institusi sudah menerapkan nilai-nilai syariah, termasuk adalah satu nilai humanis, di mana ikut merasakan, mahasiswa juga merasakan, sehingga kemudian UNG mengambil kebijakan untuk menurunkan, menunda, ya kan, dan mencicil dan sebagainya. Itu sebagai bentuk juga itu. Nah, di satu pihak juga bantuan-bantuan kita kepada mahasiswa, dan seterusnya, itulah merupakan sebuah ngapain kalau berpikir ya, mau ngapain kalau dalam dunia orang yang tidak berpikir agama, ngapain kita mau pusing? Kita juga susah kok. Ngapain mau pusing sama mereka? Nah, inilah yang kemudian yang kita maksudkan tadi. Sehingga apa yang kita lakukan mudah-mudahan kita bisa menghasilkan barakah gitu loh. Dibalas oleh kebaikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, luar biasa. Jadi artinya nilai-nilai akuntansi syariah ini memang sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi buat teman-teman pelaku UMKM tentunya ini perlu sekali untuk kita peduli sesama, prihatin bersama, karena pandemi COVID-19 ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Jadi teman-teman, sebelum kita akan mengupas tuntas lebih dalam lagi mengenai implementasi nilai-nilai akuntansi syariah dalam pencegahan COVID-19,
Kita break sejenak dulu setelah pariwara berikut ini, dan buat teman-teman yang akan memberikan pertanyaan itu dipersilakan untuk memberikan komentar di live comment. Jadi buat teman-teman di rumah tetap stay terus pantau di UNG TV di fanpage Universitas Negeri Gorontalo setelah pariwara berikut ini masih di UNG TV. Ramadan kali ini terasa berbeda. Kita dituntut untuk lebih waspada agar kita bisa terhindar dari wabah virus yang sedang melanda. Tetapi di bulan Ramadan ini, dalam situasi seperti ini, alhamdulillah, berjuta makna kebaikan terus kita gaungkan meskipun harus kita laksanakan dari rumah. Semangat berbagi untuk saling menolong, saling membantu terasa begitu menggema. Insya Allah dalam situasi ini, kita selalu diberikan kekuatan, kesehatan, agar kita bisa menghadapi wabah ini dengan sebaik-baiknya. Bagi saudara-saudara kita yang saat ini sedang dirawat, kita doakan agar segera diberikan kesembuhan. Dan bagi teman-teman tenaga medis, agar terus dikuatkan berada pada barisan terdepan untuk menghadapi situasi ini. Insya Allah, dengan kebersamaan, kita akan sanggup menghadapi kondisi dan situasi hari ini. Saya Edward Wolok. Selamat Idul Fitri. Walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Terima kasih Anda masih di UNG TV. Baik teman-teman di rumah, saya berharap teman-teman tetap mengikuti anjuran pemerintah dan dalam melakukan segala aktivitas tetap mengikuti protokol kesehatan. Dan jangan sampai lupa ya, dalam melakukan aktivitas kita tetap selalu jaga kebersihan kita dengan menggunakan hand sanitizer. Jangan sampai kelupaan, kita sudah mau habis pembincangan pada sore hari ini ya? Bisa digunakan, Ibu. Iya. Baik, terima kasih. Ini salah satu protokol kesehatan yang memang tidak boleh kita lupakan ya, agar kita selalu terhindar dari virus, bakteri ataupun kuman. Amin, amin. Oh. Jadi Bapak, pertanyaan nih. Jadi sudah ada pertanyaan melalui live comment dari teman-teman. Dari Leres Sediawan. Salam hangat Bapak. Saya ingin bertanya, pada masa pandemi Covid ini, ada beberapa orang yang memulai usahanya sendiri di rumah. Nah, bagaimana cara mereka menerapkan nilai-nilai akuntansi syariah ini pada usaha mereka yang tergolong kecil? Apakah ini bisa dilakukan atau seperti apa, Pak? Baik. Ya, terima kasih. Paling tidak adalah kita mulai dari mengawali sebuah bisnis itu tentu sesuai dengan kemampuan kita dulu. Ya, jadi berapa kita punya modal, kemudian bisnis kita bagaimana. Nah, di awal-awal tentu, walaupun bukan masa COVID, pada umumnya langkah-langkah yang dilakukan adalah bagaimana memberikan daya tarik. Baik. Iya kan? Nah, untuk memberikan daya tarik tentu biasanya penentuan harganya itu masih relatif murah dulu gitu untuk mengambil beberapa simpatisan dari para calon-calon pembeli. Di samping juga kualitas barang yang kita jual itu juga harus kita jamin. Tapi dalam kondisi seperti ini, ya boro-boro untuk mencari simpatisan. Ya kan, buru-buru mencari simpatisan. Tapi bagaimanapun tetap ketika kita ingin punya komitmen untuk melakukan survei, maka mau tidak mau kita tetap harus terpaksa dalam kondisi untuk mengkalkulasi ulang terhadap sebuah produk-produk yang kita jual, baik produk barang maupun produk jasa tadi. Di mana adalah bagaimana tetap menyesuaikan dengan tingkat daya beli dari masyarakat yang semakin hari semakin menurun. Nah, di samping itu juga bagaimana kemudian dijauhkan dari pikiran-pikiran untuk mencari banyak akal ya. Ini tanda kutip mencari banyak akal dia untuk mencari keuntungan. Gitu loh. Nah, bagi saya kalau kita mengedepankan masalah nilai, bagaimana kita tetap cari keuntungan tapi yang istilahnya wajar. Jangan terlalu menambah memanfaatkan situasi Covid dan lain sebagainya. Tapi justru yang paling dahsyat adalah ketika kemudian kita masih pusing untuk mengkalkulasi ulang,
Lalu yang paling dasar adalah kita masih berpikir untuk menanamkan nilai-nilai humanis untuk bisa memikirkan orang lain menolong. Baik. Ya kalau bisa ya udah untuk sementara ya kita bisa di samping harganya di bawah atau kita bisa berikan bantuan apa namanya, kalau bisa gratis lah itu misalnya ke tetangga pada seterusnya ya, sebagai bentuk. Kita tidak tahu ya, dan itu saya kira maksudnya kita yakini bahwa di balik kebaikan-kebaikan ikhlas ya. Jadi ikhlas gitu loh. Tentu insya Allah itu akan dibalas oleh kebaikan juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, saya pikir di situ adalah kata kunci juga ikhlas gitu loh. Saya kira demikian itu mungkin. Baik, artinya tidak ada batasan walaupun perusahaan UMKM besar ataupun teman-teman yang berjualan di rumah ini bisa menerapkan nilai-nilai akuntansi syariah. Salah satunya adalah nilai humanisme, minimal kalau kita menjual makanan ataupun minuman ini kita bisa berikan kepada tetangga-tetangga yang sangat membutuhkan saat ini. Betul. Baik. Kemudian Ibu ada pertanyaan nih berikutnya. Nilai-nilai akuntansi syariah ini kan tidak banyak yang tahu dan menerapkannya dalam usaha atau kehidupan. Sebenarnya gimana cara kedua narasumber menyosialisasikan hal ini pada masyarakat saat pandemi ini? Apakah ada melalui jalur digital atau seperti apa? Kalau mungkin pertanyaan tentang peran kami ya, ya sebenarnya ya insya Allah hari ini bagian dari itu. Iya, hari ini adalah bagian dari itu. Pemirsa yang sedang menyaksikan acara live ini itu nanti diberi tanggung jawab oleh Allah untuk meneruskan ke orang lain. Ya, jadi saya berharap semoga pemirsa banyak yang mendengar, terutama mungkin mahasiswa-mahasiswa kami yang sedang semangat untuk melihat kami bagaimana memberikan pemikiran baru akuntansi di masa ini adalah kami berharap akan diteruskan kepada orang lain. Ya, iya. Nah, kemudian juga sebenarnya kalau bicara tentang nilai-nilai tadi itu bukan hal yang yang asing. Baik. Sebenarnya sudah banyak perusahaan ataupun juga pelaku bisnis yang sudah melakukannya. Iya. Nilai humanis, emansipatoris, contohnya ya. Tadi bagaimana pelaku UMKM? Saya sangat sependapat dengan Pak Rio. Di saat sekarang ini memang orientasi perusahaan itu kan ingin dapat laba. Tapi kalau sudah dalam kondisi seperti ini, mempertahankan keberadaan perusahaan itu sudah lebih dari cukup. Dengan angan-angan laba yang begitu besar mungkin sementara dihilangkan. Iya. Apa yang mereka akan lakukan? Ya lakukannya apa? Semakin banyak bersedekah. Iya. Kita akan mengubah mindset kepada masyarakat sebagai pelaku usaha. Sedekah itu jangan dianggap sebagai beban. Ini dalam konteks akuntansi modern, bisa jadi sedekah itu dianggap beban. Beban konsekuensinya kan pasti menurunkan laba. Tapi dalam nilai syariah, di saat nilai humanis kita bawa, di saat nilai emansipatoris itu ada pada diri kita dan ada pada perusahaan, nilai transendental itu melekat pada perusahaan, nilai teleologikal itu ada, mereka akan meyakini bahwa sedekah itu bukan beban. Nah, mengapa demikian? Karena mereka meyakini dalam Islam semakin banyak bersedekah, Allah menjanjikan akan semakin banyak pendapatan. Nah, itulah yang tadi kita berikan sebuah rasa kepada pelaku bisnis itu, jangan galau dengan kondisi COVID. Iya. Kalau Anda mau berusaha di saat ini dengan sistem online, menjual produk contohnya makanan, perhatikan nilai syariahnya apa. Yang dijual harusnya yang bersumber dari yang halal. Jangan berlaku curang kepada pembeli, kan begitu ya? Nah, itu selalu dihindari. Kenapa? Dengan cara-cara jujur masuk dalam nilai-nilai akuntansi, termasuk dalam menggunakan cara untuk menghitung harga pokok. Kalau kita melakukannya dengan jujur, insya Allah akan berpikir bahwa biarlah saya mendapatkan laba yang sedikit, saya akan lebih banyak bersedekah. Nah, kenapa? Timbul rasa sosialitasnya, sosialnya itu lebih besar dibandingkan tidak masa pandemi COVID. Iya, nah itu sebenarnya yang dihadapkan. Kemudian apa? Ya kalau UMKM itu punya karyawan, ya contoh ya, mohon maaf, mungkin karyawannya terlalu banyak, sedangkan mungkin volume produksinya menurun. Ya, akan mengambil langkah-langkah yang dipertimbangkan menurut syariah. Iya, menurut syariah itu ya bagaimana?
dengan pandemi COVID, kalau misalkan aliran kasmu itu, maaf ya, ini memang tataran, mungkin pada bicara tentang tataran syariah. Kalau keadaan aliran kasnya lagi off karena penjualan mungkin tidak ada atau menurun, kan kamu punya aset yang lain yang bisa dijual, yang aset yang mungkin tidak bernilai untuk dimanfaatkan, bisalah dijual dulu untuk memberikan waktu beberapa bulan ini terhadap karyawan kita mau kita bagaimanakan. Iya, jangan tiba-tiba kaget, baru hari ini, besok sudah diputus hubungan kerjanya, kan kasihan ya. Nah, kemudian kita juga akan berpikir sebenarnya, konsep zakat dalam akuntansi syariah itu menjadi hal yang penting dalam menanggulangi COVID ini sebenarnya bukan hal yang baru. Iya, kalau kita melihat dari riset-riset yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional, bila zakat ini potensinya besar untuk direalisasikan, nilainya bisa melebihi pajak. Iya, bahkan yang pernah saya dengar dari para pengamat ekonomi syariah menyampaikan bahwa kalau masyarakat Indonesia itu full dalam membayar zakat, dalam sebulan 2 bulan kita bisa mendirikan bank-bank syariah yang bonafide. Iya, itu seperti itu. Nah, di saat inilah kalau dalam konsep akuntansi kadang kita banyak melihat bahwa manajemen itu lebih cenderung untuk menaikkan laba. Ya, mungkin dengan kondisi seperti ini mereka akan tidak kaget kalau perusahaan ini akan merugi. Investor pun juga akan tidak kaget, kreditur pun juga tidak akan kaget. Iya, melihat banyak hal. Nah, ini yang perlu kita sama-sama menyadari. Dalam konsep zakat itu kan 8 asnaf yang boleh menikmati ya. Nah, termasuk adalah ghorim. Sekarang kan banyak UMKM yang modalnya diperoleh dari bank, dari hutang. Padahal kalau zakat itu kita menjadikan bagian dari ruh yang terpenting dalam kehidupan masyarakat, bisa jadi kita akan bisa membantu masyarakat yang berhutang UMKM itu untuk bayar hutangnya. Iya, dan itu pernah terjadi di masa Nabi, ada yang berutang kemudian Baitul Mal Batamilnya yang membayar, Masya Allah. Iya, nah saya yakin kalau UMKM itu juga utangnya kan tidak banyak-banyak ya dibanding apalagi teman-teman yang di rumah. Iya, usaha-usaha mikro itu paling ya kalau berutang ya maaf, jutaannya itu tidak bikin kaget. Nah, di saat seperti inilah mungkin bisa jadi bank itu sebagai entitas bisnis akan melakukan strategi kebijakan yang lebih soft. Iya, kita dengar pemerintah melalui peraturan OJK-nya melakukan restrukturisasi ya terhadap utang UMKM untuk ditunda dulu dan lain sebagainya. Itu sebenarnya nilai-nilai itu bukan hal yang baru, tapi itu sebenarnya sudah diimplementasikan. Hanya kita perlu melakukan, ya tadi benar syiar ya, iya, bagaimana hal ini bisa didengar oleh para pelaku bisnis, iya, bahwa akuntansi itu berkontribusi dalam hal untuk tanggulangi COVID itu sangat penting. Iya, kita berharap ya mudah-mudahan momen hari ini menjadi pencerahan untuk kita semua, termasuk diri kami selaku narasumber hari ini, keluarga kami, dan juga mungkin ya semoga kalau Allah menguji kita, COVID masih akan ada barang sebulan 2 bulan ke depan, kita berharap bahwa pelaku bisnis tidak akan ada yang sampai bunuh diri lah. Hanya karena persoalan harus mengecangkan kas perusahaan dan lain sebagainya. Kita juga memberikan pencerahan kepada masyarakat yang secara pribadi terkena dampak COVID, menumbuhkan jiwa saling menolong. Iya, nggak usah jauh-jauh lah, paling kita berbagi dengan tetangga, itu kan sudah bagian penting ya. Iya, itu yang mungkin saya bisa jelaskan untuk sementara. Jadi artinya kita berharap buat teman-teman di rumah juga, apa yang kita bagi pada sore hari ini semoga bisa disampaikan kepada orang-orang di luar sana. Dan buat teman-teman juga nih yang pengen berdiskusi bareng dengan narasumber, bisa melalui Sekolah Rakyat UNG. Dan buat teman-teman juga yang ingin mendownload materi pada sore hari ini, itu bisa melalui learning.ung.ac.id. Baik, selanjutnya kita akan masuk di pertanyaan berikutnya, akan dijawab oleh Bapak Rio nih.
Kalau dilihat dari banyak yang sering mencoba membuka usaha namun sering terhambat, kira-kira seperti apa pencerahan dari Bapak yang bisa diberikan untuk para pelaku usaha ini, apalagi sekarang ditambah PSBB dan pandemi seperti ini? Ya, sebagaimana tadi sama dengan pertanyaan sebelumnya, bahwa tentu ketika kita sudah yang sudah beroperasi yang sudah cukup lama, ya tentu dia sepertinya kaget gitu loh. Terus mau diapain ini? Barang kita mau jual, siapa yang mau beli? Gitu loh. Nah, kata kunci di sini sebenarnya tetap ada upaya yang dilakukan, ya, upaya yang dilakukan, tetapi jangan upaya-upaya yang mengarah yang saya katakan tadi banyak akal gitu loh. Banyak akal itu kadang-kala kan konotasinya agak negatif gitu loh. Tapi bagaimana banyak akal ini kemudian kita masuk pada sesuatu yang sifatnya positif, dalam artian kata kunci adalah berpikir kreatif dan inovasi. Kalau kemudian misalnya produk-produk kita yang kita jual misalnya dalam bentuk manual kemarin-kemarin, kenapa tidak kemudian kita memanfaatkan dengan teknologi informasi yang ada, ya itu sebagai sebuah jembatan untuk kemudian mengkreasikan kita punya produk. Tapi harus diingat, sekalipun kita dapat upaya seperti itu dengan kreativitas dalam hal untuk mencari sebuah solusi untuk bagaimana produk kita bisa dijual, tapi yang terpenting yang kita ingin pesan di dalam materi hari ini adalah bagaimana kemudian produk yang dijual, ya tentu juga harus memperhatikan terhadap nilai-nilai tadi. Ya, dipikirkan lah bahwa yang di luar sana itu banyak karena musibah, masih dan seterusnya. Ini bisa jadi musibah juga karena sama kamu gitu loh. Kenapa kemudian Anda tidak berpikir bahwa Anda memberikan sesuatu hal yang baik bagi masyarakat, bagi umat, ya, bagi lingkungan sekitar Anda. Dengan cara apa? Ya, jangan kemudian harga yang kemudian kita tentukan secara proses akuntansi tadi terlalu keadaan sama, harganya sama dengan keadaan normal. Paling tidak diturunkan harga yang sedikit, dibuatkan diskon, atau beli satu dapat tiga ya, beli satu atau bagaimana lah begitu, atau kemudian dapat diskon yang lebih ini. Nah, di samping itu juga mungkin ditambah dengan lain-lain, bersedekah, memberikan bantuan sosial dan lain sebagainya. Insya Allah semua langkah-langkah di situ memang tidak gampang. Kenapa tidak gampang? Itu bagi orang-orang yang memang hanya pikirannya itu cuma laba, pendapatan, money ya itu. Kalau memang orang cuma berpikir begitu nggak ketemu lah. Tapi kalau kemudian dia dibukakan hati, kemudian bisa menyerapi apa semua yang dari nilai-nilai syariah itu, insya Allah dia akan dibukakan hatinya dan dia akan berbuat, dan dia yakin bahwa semua yang dilakukan itu pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira kalau itu diyakini, sudah tidak ada masalah, bisa selesai. Dan semoga kita berharap juga ini pastinya badai ini pasti akan berlalu. Amin. Semua akan indah pada waktunya. Dan ini menyambung pertanyaan tadi, Pak. Ada yang menanya, kira-kira bagaimana, Pak? Apakah anak kos bisa menerapkan nilai-nilai akuntansi pada kehidupan sehari-hari mereka? Ya. Bagaimana nih, Pak? Kalau itu mungkin lebih pasnya Ibu Niswati. Oke, coba kita bincang sama Ibu. Kira-kira bagaimana nih, Bu? Ini ada yang bertanya bagaimana caranya agar anak kos bisa menerapkan nilai-nilai akuntansi pada kehidupan sehari-hari mereka yang terhitung pas-pasan. Iya. Ya, mungkin karena saya juga pernah jadi anak ya, kos-kosan ya. Itu. Pas. Iya. Pernah jadi anak kos-kosan saat S1. Ada satu hal mungkin yang perlu saya ceritakan, pengalaman, ya semoga ini menjadi kenangan dan membuat saya untuk tidak lebih mudah lah bersedekah ya. Pengalaman dulu pernah waktu jadi anak kos-kosan, zaman itu kan maaf yang ada kan hanya selpos ya, ngirim itu kan kadang seminggu baru baru sampai. Kemudian juga ya kalau begitu kan makan bagi kami itu agak sulit. Nah, saya pernah punya pengalaman, di saat itu sudah tidak ada sama sekali saya memilikinya. Tinggal satu bungkus Supermi ya. Supermi. Saya masih ingat itu di asrama mahasiswa. Di saat itu ada seorang anak-anak beserta ibunya datang ke asrama kami kemudian meminta. Saya waktu itu agak bingung, ini Indomie saya tinggal satu untuk persiapan dia makan malam dan untuk besok pagi, kemudian ini. Tapi dengan bismillah, saya meyakini kekuasaan Allah, saya berikan. Masya Allah. Ada teman yang baru pulang dari kampung, membawakan oleh-oleh beras,
kemudian ikan acar beserta luar bumbu-bumbunya yang bisa saya makan untuk seminggu. Woi, balasannya. Itu. Luar biasa kabar. Iya, memang kalau di saat masa Covid begini, mahasiswa yang anak-anak kos hidup pas-pasan, saya hanya bisa pesan karena Anda adalah anak-anak kami. Begitu Pak Rio ya, pesannya apa? Jangan malu dan takut untuk meminta kepada Allah. Baik. Kondisi terjepit pun jangan sampai melakukan hal-hal yang menghinakan. Itu penting bagi kami memesan. Tidak punya apa-apa ya beranikan saja diri untuk meminta kepada teman atau ibu kosnya. Tapi jangan sampai melakukan hal-hal yang sifatnya sudah melanggar syariah. Maaf dalam tanda kutip Anda sudah mencuri, itu sudah haram hukumnya. Kemudian apalagi dalam keadaan terdesak pun jangan takut untuk bersedekah. Baik. Allah yang akan membalasnya. Baik, Nah luar itu biasa. pesan-pesan saya Jadi, ya. ini pesan-pesan buat teman-teman yang saat ini masih di kos dan mungkin juga teman-teman di rumah belum bisa pulang kampung ya. Jadi sebisa mungkin kita saling peduli, saling prihatin dan saling peka terhadap sesama. Baik Pak, masih ada pertanyaan nih. Oh, antusias sekali teman-teman pemirsa di rumah untuk bincang-bincang pada sore hari ini Pak. Bagaimana implementasi akuntansi syariah dengan kondisi pandemi seperti ini dan PSBB tentunya? Dibatasi apalagi akan diberlakukan new normal yang cukup menantang. Keuangan tentu sangat diuji. Bagaimana untuk pencegahannya? Kira-kira bagaimana menurut Bapak? Oke, ini yang menarik yang kata kunci new normal. New normal itu seakan-akan kita mau melangkah kepada suatu kenormalan yang baru. Justru sebenarnya dalam konteks saya dalam materi ini, saya ingin bisa mengatakan berpendapat bahwa new normal itu adalah kembali ke normal sebenarnya. Kembali ke normal. Kenapa? Karena yang kemarin itu menurut saya tidak normal atau abnormal. Baik. Ya, kenapa demikian? Saya ambil contoh tadi, contoh aja kayak Starbucks itu deh. Iya. Starbucks itu harganya kopi itu 40.000 misalnya. Ya, pada harga kopi itu cuma 7.000. Ya, 33.000 itu sisanya. Kita terjebak pada ilmu membeli sesuatu yang sebenarnya bukan kopi yang kita beli. Ilusi. Ya, ilusi yang kita beli, prestisenya, luxurinya, ya kita terjebak. Coba bayangkan, kita bekerja satu hari 8 jam, kita bekerja setiap hari. Apakah kemudian kita rela hanya untuk mengorbankan dengan secangkir kopi 40.000? Coba bayangkan, itu bagi saya adalah sesuatu hal yang sangat tidak normal. Nah, dengan kondisi ini sebenarnya, dengan terjadinya sebuah kondisi seperti ini, maka sebenarnya ya kita pribadi yang tadinya terlalu banyak mengeluarkan uang hal-hal yang tidak terlalu penting, ini mau tidak mau menjadi sadar, terpaksa harus sadar bahwa kemudian kita terpaksa pada satu keadaan di mana kita membeli pada sesuatu yang kita kebutuhan saja. Ya, yang kita kebutuhan saja gitu loh. Tidak perlu lagi untuk berpikir berpilih hal-hal yang di luar kebutuhan. Nah, jadi itu dalam hal normal. Nah, bagaimana dengan kondisi UMKM tadi? Makanya saya bilang tadi bahwa ketika kita memasukkan pada nilai, ini memang sukar untuk bisa diimplementasikan dalam suasana yang memang, dan memang kata kunci memang harus punya iman yang kuat dan takwa yang kuat dan keikhlasan gitu loh, bahwa dia yakin apa yang dia buat pasti akan mendapatkan balasan dari Yang Maha Kuasa, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sebenarnya kata kunci seperti itu. Yang penting adalah kita sudah berupaya semaksimal mungkin, kemudian jauh dari apa yang kita perbuat dari kecurangan, ya, tidak sedikit pun tidak merugikan orang lain, melakukan dengan cara-cara yang halal, menjauhkan dengan cara-cara yang haram. Baik. Ya kan? Kemudian selalu meminta keridhaan Allah, ya, selalu berharap bahwa ya Allah turunkan rezekimu dari atas, samping, kiri, kanan dan bawah, dan selalu meminta perlindungan dari Allah. Ya, saya pikir insya Allah apa yang kita lakukan, ya, dan kemudian tidak merasa rugi, ya. Coba ilustrasi tadi nggak bayangkan bagaimana mungkin Pak buat teori itu Pak ada bilang ini. Baik. Kenapa? Bagi CP toko tidak ada orang mau beli, baru tipe musuh sedekah apa saya? Doi dari mana? Nah, inilah cara-cara kalau orang kemudian kata kunci cuma money oriented, laba. Money. Tapi kalau dia berpikiran tenang, tidak galau, bahwa semuanya, bahwa apa yang dilakukan cuma semua titipan dari Yang Maha Kuasa, dia juga ada merupakan
ciptaan Allah, di sana juga ciptaan Allah, kita saling membantu dan sebagainya. Dan ini merupakan cobaan dan ujian. Ini justru adalah merupakan saatnya saya berpikir positif untuk bersedekah. Karena kemarin-kemarin saya tidak bersedekah. Saatlah hari ini saya harus diberikan kesempatan waktu oleh Allah untuk berbuat baik. Ini sebenarnya sudah suatu posisi momentum yang sangat bagus sebenarnya, ketika kemudian kita sudah terbuai dengan suasana yang menurut saya kemarin itu tidak abnormal. Ya gitu loh. Inilah sebenarnya kesempatannya. Saya pikir dengan paradigma itu yang kita lakukan, insya Allah semua ada solusi. Semua tangan-tangan, insya Allah tangan-tangan gaib, dan kita semua serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Yang penting kita lakukan apa yang sudah menjadi jalan-jalan syariah tadi. Baik, intinya buat teman-teman di rumah juga terus lakukan, berproseslah sesuai dengan ikhtiar teman-teman dan terus melakukan sesuai dengan syariat-syariat yang ada. Baik Ibu, masih ada pertanyaan lagi nih dari Noval Daud. Sekarang ini rakyat sedang menjerit karena adanya wabah COVID-19. Ini utamanya para pedagang yang barang jualannya tidak laku akibat pemberlakuan PSBB yang berkelanjutan yang sekarang ini sudah memasuki jilid 3 atas pemerintah. Hal ini membuat para pedagang yang harus jual kucing-kucingan untuk bisa tetap berjual. Solusi apa yang bisa narasumber bisa berikan untuk menanggapi hal tersebut? Iya, kalau berbicara tentang solusi di saat seperti ini sebenarnya, kalau bagi pelaku usaha yang sementara mungkin posisi penjualannya di titik nol ya, di titik nol. Yang pertama, strategi yang bisa dia tempuh kalau memang dia adalah usahanya pada level usaha mikro kecil, ya tentu dia akan melakukan strategi-strategi yang sifatnya adalah mengambil langkah untuk pengendalian. Ya, dalam konteks akuntansi itu ada yang namanya pengendalian. Nah, pengendalian itu adalah kalau misalkan kita, ya saya tidak tahu dalam hal ini kucing-kucingan itu yang dimaksud apakah pedagang kaki lima ya. Ya maaf, kita sering nonton di media massa jualan di sini terpaksa harus pergi karena ada pamong praja Satpol PP untuk menggusurnya. Nah, sebenarnya ini kalau dipertimbangkan oleh pemerintah itu adalah pemerintah lebih menjaga jiwanya. Iya, ini dalam istilah Islam adalah maqasid syariah. Diminta untuk lebih utama dulu menjaga jiwanya. Iya, menjaga jiwa para si pedagang-pedagang yang mungkin saat ini lebih penting. Iya. Kalau masalah keuangan mungkin bukan hanya pada pedagang kaki lima yang kena imbasnya ya. Kami saja yang pegawai negeri tentu Pak Rio lebih tahu dan kawan-kawan yang lainnya juga sudah tahu. Namun itulah yang pertama kali perlu diyakini oleh siapapun yang sebagai pelaku bisnis, baik itu termasuk pedagang kaki lima, dia harus menyadari dulu dengan kondisi seperti ini ya, dia harus paham bahwa dengan dia akan memaksakan diri berjualan dengan di ruang terbuka itu akan menanggung resiko lebih besar. Dan itu Islam melarangnya. Iya, Islam melarang. Jadi kalau sekarang memang pemerintah menetapkan dengan tahapan PSBB yang masih ketat, ya sebaiknya pelaku bisnis pun harus patuh ya, karena ini adalah menjaga jiwa yang lebih penting. Iya. Nanti dengan saatnya saya yakin juga pemerintah daerah dan masyarakat sekitar itu sebenarnya banyak yang tidak tinggal diam. Iya, banyak yang tidak tinggal diam. Hanya terkadang juga masyarakat kita yang seperti itu kurang terbuka. Yang kurang terbuka. Kalaupun memang misalkan kita berharap sih lembaga amil zakat, badan amil zakat nasional semoga bisa banyak memberikan kontribusi di saat-saat seperti ini. Marilah kita menggiring masyarakat untuk yang tadinya mungkin periode-periode membayar zakat itu di saat-saat bulan tertentu, semestinya lebih banyak sosialisasi dan edukasi. Mari kita berzakatnya di saat seperti ini. Nah, dengan zakat terkumpul, sedekah, infak, dan wakaf, saat itulah kita bisa membantu saudara-saudara kita yang mungkin tadi, dengan kondisi terdesak dia harus kucing-kucingan kan? Nah, itu bagian dari tanggung jawab kita sebenarnya. Baik. Artinya pemerintah pun memberikan aturan ini agar kita terhindar dari penyakit virus corona ini ya. Jadi intinya kita harus bisa mengendalikan diri kita, dan mungkin sekarang juga zaman revolusi industri 4.0, jadi mungkin buat teman-teman yang sebelumnya menjual di jalanan ini bisa berjualan di rumah melalui online ya. Iya, jadi mungkin itu salah satu caranya juga.
Ini Bapak masih ada pertanyaan nih, ya. Dari Aldiwanto Landali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, UNG sudah menjalani nilai-nilai syariah melalui sedekah pada mahasiswa, pemotongan biaya SPP dan lain sebagainya. Berarti laporan keuangan bisa syariah? Ya. Oke. Jadi kalau bicara, ya saya curiga ini masuk akuntansi ya. Ini bagus juga ini, lebih sangat implementatif. Ketika di dalam hal proses akuntansi itu ada namanya pengakuan pendapatan dan pengukuran pendapatan sekaligus penilaian pendapatan. Ada 3 konsep dari segi pendapatan. Nah, di pendapatan itu biasanya kita sudah tentukan bahwa nantinya kita akan dengan potensi ini kita dapat pendapatan seperti ini. Dengan adanya pendapatan kemudian nanti kita akan turunkan dalam bentuk apa saja yang bisa kita keluarkan dalam rangka untuk menunjang operasional satu institusi. Nah, tapi ketika keadaan tersebut tentu akan mengganggu proses keuangan dengan keadaan COVID tersebut, sehingga bisa saja pendapatan juga bisa akan turun. Kemudian juga otomatis semua kegiatan-kegiatan yang kita akan lakukan sudah tertekan sebelumnya juga akan berubah. Nah, yang menurut saya ada sebuah yang saya maksudkan kedahsyatan di sini adalah bahwa soal terganggu dan terganggu itu adalah sesuatu hal yang mungkin saja bisa saja didapatkan oleh semua orang, karena memang kita ini hidup juga kadang-kadang dengan hidup dengan ketidakpastian. Tapi yang saya maksudkan di sini adalah sebuah kedahsyatan adalah sudah sangat terganggu masih kemudian berpikir positif gitu loh. Itu jarang loh terjadi deh. Seperti tadi Pak, sepertinya apa yang Bapak jelaskan itu buset lah dilaksanakan. Kenapa? Bagaimana bisa Pak kami sebagai pelaku bisnis menjual produk kemudian kami diarahkan pada situasi daya beli masyarakat tidak bisa membeli produk kami, kemudian Bapak suruh kami bersedekah. Mana ada Pak? Nggak ada dalam teori seperti itu. Itulah yang kemudian saya maksudkan sukar, karena kemudian yang bersangkutan adalah hanya berpikir money, laba gitu loh. Semuanya semua harus dengan uang. Jadi pola pikir kita sudah pola pikir duniawi, sudah pura-pura pikir sudah tidak melihat bahwa sebenarnya apa yang dilakukan sebenarnya ada suatu proses amanah yang diberikan kepada dari Maha Kuasa. Nah, ini memang susah memang. Tapi bagaimana kemudian itu bisa jadi? Nah, konkretnya adalah apa yang dilakukan oleh jelas bahwa laporan keuangan yang akan pasti dihasilkan salah satu bentuk pendapatan tadi itu akan masuk dalam satu item dalam satu laporan keuangan UNG, maka otomatis saya bisa berani mengatakan sudah menerapkan nilai syariah, terutama nilai humanisme. Karena jelas-jelas ketika UNG sangat terganggu posisi keuangannya, dia masih berpikir untuk mengeluarkan suatu kebijakan yang mampu berpotensi lagi menurunkan lagi pendapatannya dia dengan memberikan kebijakan mencicil dan mengurangi gitu loh. Sehingga bagi saya itu sudah sangat menerapkan nilai-nilai, salah satunya adalah nilai humanisme. Di samping juga ada nilai keadilan, di samping juga ada nilai kejujuran. Saya kira demikian. Baik, artinya nilai akuntansi syariah ini sangat luar biasa sekali ketika kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan cuma dalam organisasi saja. Betul. Ya, dalam keluarga pun apabila ini kita terapkan ini sangat sungguh luar biasa. Dan yang menarik bukan cuma untuk diterapkan kepada yang akuntansi loh, bukan, tetapi di luar konteks akuntansi pun bisa saja dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, saya kira mungkin begitu ya Bu ya. Baik, luar hanya biasa. kemudian nilai-nilai akuntansi yang kita mainkan dalam proses akuntansi bisa juga untuk di luar akuntansi. Baik, ini ada pertanyaan penutup nih Bu. Bu, spesial nih pertanyaannya. Bu, salah satu implementasi nilai-nilai akuntansi syariah akan sedekah. Nah, sedekah yang paling mudah itu kan senyum. Kalau saya lihat orang susah dan saya tidak punya uang lalu saya hanya tersenyum kepada mereka, apa saya salah? Ya, bagus itu pertanyaan. Iya. Kalau dalam definisi sedekah itu kan sebenarnya tidak berbeda dengan infak ya. Infak itu sama dengan sedekah. Kalau infak itu dia dalam bentuk materi. Kalau sedekah tidak harus dalam bentuk materi, bisa dalam bentuk tenaga. Bahkan dalam hadis Nabi senyum pun adalah sedekah. Nah, kalau misalkan maaf bagi kawan-kawan di kos
Iya, kondisi sekarang mahasiswa tidak punya uang. Kemudian ya dia lihat ada orang yang perlu dibantu, hanya berikan tenaga, ya enggak apa-apa, itu juga sudah bagian dari sedekah. Iya. Kemudian juga yang terpenting dengan adanya COVID-19 ini bagi dalam perspektif akuntansi ya, kita akan sadar bahwa manusia sebagai pelaku bisnis dan juga mungkin dalam hal ini adalah pengambil kebijakan itu akan semakin humanis lah. Iya. Yang tadinya sosial dalam aktivitas perusahaan itu mungkin hanya 10%, bisa jadi akan ditingkatkan hingga 50%. Iya. Walaupun dengan konsekuensi dengan adanya COVID ini, laba dengan posisi nilai yang sedikit pun juga tidak jadi masalah. Investor akan sangat memahaminya. Namun yang terpenting adalah bahwa manajer termasuk akuntan yang ada di dalam sebuah perusahaan itu juga ya kalau dia mengimplementasikan nilai-nilai Islam ke dalam pengelolaan perusahaan khususnya kebijakan keuangan, dia akan menjadikan sebuah pemikiran bahwa saat inilah saatnya perusahaan lebih banyak saat inilah perusahaan bisa mengambil bagian untuk dalam konteks berbagi dengan orang lain, kan begitu ya? Iya. Nah, itulah makanya kalau dalam syariah itu kan ada konsep kerjasama yang namanya bagi hasil. Namanya konsep bagi hasil. Bagi pemberi investor kan tidak hanya ingin mau laba saja. Di saat rugi pun berarti dia harus menikmati. Nah, kalau bagi pelaku bisnis dia melaporkan usahanya adalah rugi, berarti investor harus siap menerima kerugian itu. Itu yang penting. Baik, terima kasih. Iya, kalau perlu membebaskan hutang, itu adalah lebih mulia. Lebih mulia sekali. Iya, lebih mulia. Baik, Bapak ini ada pertanyaan paling terakhir katanya nih Pak. Semoga ini masih bisa dijawab di sore hari ini ya Pak ya. Masih semangat ya Pak ya? Iya, insya Allah. Insya Allah kita masih semangat semuanya. Baik, Bismillah dari Rifki Botutihe. Melihat isu yang beredar mengenai masalah mayat yang akan dikuburkan sesuai dengan protokol COVID-19. Maaf sedikit keluar dari konteks. Yang sebenarnya mayat tersebut tidak ada gejala atau virus COVID sehingga terjadi perselisihan antar rumah sakit dan keluarga korban. Kemudian diiming-iming keluarga akan dikasih uang jika dikuburkan sesuai dengan protokol ataupun prosedur COVID. Bagaimana pandangan akuntansi syariah melihat hal tersebut? Sebagaimana yang dikatakan Pak Rio tadi, kalau akuntansi itu selalu berhubungan dengan uang. Bagaimana nih Pak? Pertanyaan paling terakhir, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman pemirsa di rumah. Oke, jadi kembali lagi akuntansi itu adalah suatu proses penginputan sebuah transaksi yang bisa diukur. Kemudian satu lagi adalah transaksi yang sifatnya resmi, yang transaksi-transaksi merupakan dari kegiatan ekonomi, kemudian itu dicatat, diproses demikian rupa, kemudian jadilah sebuah laporan keuangan. Kata kunci adalah yang terjadi dan sifatnya transaksi resmi. Pertanyaan yang harus kita lihat di sini adalah bahwa apakah kemudian kejadian itu merupakan sebuah transaksi resmi atau tidak resmi. Kalau kemudian dia tidak resmi, maka menurut saya dia tidak masuk dalam konteks suatu transaksi yang perlu dicatat dalam proses akuntansi. Berarti itu sudah berbicara oknum gitu loh, sudah permainan individu, bukan lagi permainan yang sifatnya institusional yang bisa harus menjadi sebuah kegiatan resmi yang kemudian masuk dalam transaksi resmi yang kemudian akan dicatat, dilakukan proses selanjutnya melalui proses namanya proses akuntansi yang kemudian diberikan laporan pertanggungjawaban. Nah, kalau seandainya kemudian dia diakui sebagai sebuah kegiatan resmi, nah itu perlu panjang lagi ceritanya. Apakah kemudian dalam aturan rumah sakit itu kemudian memang harus kasih keluar mayat harus bayar uang sekian begitu. Kalau memang itu resmi dan sudah menjadi ketentuan, maka dia akan menjadi proses merupakan bagian proses dari pelaporan keuangan. Nah, di mana konteks nilainya? Di mana kita sudah nilainya? Kalau secara normal adalah memang itu sudah ketentuan harus diterima, harus dikenakan biaya untuk keluar mayat, ya dalam artian resmi, maka di mana nilainya yang bisa kita lihat? Disitulah kemudian nilai humanisme yang bisa bicara. Bisa berpikir tidak usahlah diberikan pembiayaan ditanggung oleh korban ya, karena sebagai bentuk humanisme rumah sakit begitu care terhadap korban yang COVID, atau mungkin saja dikurangi mungkin proses pembiayaannya,
atau mungkin item mungkin harganya mungkin tetap, tapi ditambah bonus-bonus kegiatannya, bukan saja mengeluarkan, sampai proses penguburan, sampai proses doa-doanya mungkin dibantu oleh rumah sakit. Itu banyak dimensi. Yang penting ada sebuah sekilas yang bisa kita bisa jadikan sebuah ketegasan bahwa inilah sebuah celah, bahwa bisa dikatakan sebuah dia sudah melakukan humanisme. Dengan cara-cara seperti itu sudah kelihatan bahwa dia sudah melakukan humanisme. Jadi sekali lagi, ini panjang ceritanya kalau kita cerita, tapi yang saya cerita dalam konteks yang resmi. Tapi kalau yang itu kan sebenarnya berpotensi tidak resmi, jadi tidak masuk dalam koridor akuntansi, dan saya kira mungkin jauh dari persoalan nilai tadi, Bu, ya, nilai syariah. Saya kira demikian. Baik, jadi artinya pun kita berharap di tengah pandemi COVID seperti ini, semoga ada selalu jalan yang mudah untuk kita lakukan. Amin. Baik, amin. Jadi setelah ini teman-teman di rumah, kita akan masuk dalam closing statement. Terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan melalui live komen. Namun setelah pariwara berikut ini, tetap di UNG TV. Saat ini semua berbeda. Kampus sepi, tidak ada canda tawa, hiruk pikuk mahasiswa yang sedang berdiskusi, atau mereka yang terdiam duduk di taman yang menyepi karena patah hati. Beratnya rindu kiranya bukan menjadi milik Melea atau Dilan saja. Halo semuanya, gimana kabarnya? Halo. Gimana? Sehat? Sehat. Ada Jihan nih, ada Andi, ada Karian, ada Kareska, dan ada Upik nih. Andi, gimana kabarnya nih? Kabar baik yuk, kabar baik. Alhamdulillah. Gimana sekarang? Di mana aja? Ada di mana nih? Ada di kos ini, Uti tidak kemana. Cuma di kos. Tidak pulang kampung? Tidak. Tidak. Tidak boleh pulang ya. Oh, tidak boleh. PSBB. Masih ada pandemi begini, orang di rumah saja. Jadi buat teman-teman yang di kos juga, cukup di kos saja. Iya, nggak ada di rumah ini. Oke, pokoknya sehat-sehat Ngoni, jaga kesehatan, dan tetap Iya. kabar dulu. Oke, dadah. Semoga wabah ini segera berakhir ya. Maaf lahir batin. Ada saatnya kita harus terima. Meskipun kita tak bisa mengelak, ini ilustrasi bagian hidup yang harus dijalani. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha Saat keadaan pulih, illallah, kita coba bangkit lagi. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terima kasih Anda masih di UNG TV. Setelah ini kita akan mendengar closing statement dari para narasumber pada sore hari ini. Baik, yang pertama mungkin closing statement dari Ibu mengenai materi pada sore hari ini, dipersilakan. Iya, alhamdulillah diskusi kita cukup panjang ya. Nah, semoga pemikiran kajian kita hari ini memberikan
inspirasi bagi pemeriksa. Iya, kemudian pemeriksa juga punya kewajiban untuk mensyiarkan hal itu. Ya, tadi saya sampaikan bahwa virus corona juga sedang bertasbih kepada Allah, ya, sebagai pencipta. Nah, kita juga berarti saat ini harus lebih getol tasbihnya. Bagi kita masyarakat Muslim, pelaku bisnis terutama, peran akuntansi syariah dalam hal untuk menanggulangi COVID-19 ini adalah sifatnya bagaimana kita mengembalikan nilai-nilai Islam ke dalam akuntansi. Bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai syariah ke dalam konteks bisnis, baik dalam perspektif organisasi, perilaku, dan juga nilai-nilai Islamnya. Untuk itu mungkin sebagai hal yang perlu saya berikan hal penting dalam diskusi kita hari ini adalah saatnya kita untuk lebih semangat untuk mensucikan, membersihkan harta kita, iya, dengan cara membayar zakat, infak, sedekah, dan juga wakaf. Rukun Islam sudah kita yakini, ya, syahadat, salat, puasa, zakat, dan haji itu merupakan pilar yang patut kita lakukan kalau kita merasakan bahwa kita meyakini bahwa kita adalah seorang Muslim. Dan yang terpenting juga, mohon maaf, saatnya kita sekarang semakin mengencangkan cara untuk senantiasa intens untuk mendirikan sholat sebagaimana pesan dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Dirikanlah sholat, ya, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta dengan orang yang rukuk. Ya. Ketiga hal itu sebenarnya menjadi sebuah hal yang patut untuk kita lakukan hari ini. Bagi kawan-kawan yang sholat duhanya tidak pernah lakukan untuk minta kepada Allah kemudahan rezeki. Bagi yang sedang sakit, ya perbanyaklah untuk sholat dan berdoa untuk minta kesembuhan. Bagi yang sedang diuji dengan keberatan ekonomi, mintalah pada Allah, karena hanya Allah yang Maha Pemberi. Ya, sehingga itu dengan adanya COVID-19, akuntansi syariah punya pesan sabar dan ikhlas, dan tetap untuk beribadah dengan istiqomah. Itu yang terpenting. Nanti Allah yang akan menurunkan rezeki, kesehatan, dan semua kemudahan untuk kita. Itu yang perlu saya sampaikan. Karena ini juga adalah masih bulan Syawal, ya. Ya, bagi teman-teman yang di kos-kosan daripada nganggur, ya puasalah 6 hari di bulan Syawal. Allah akan memberikan pahala sebagaimana puasa sebulan. Ya, ini pesan sebagai seorang ibu kepada anak yang di kos, ya. Ya, kemudian apalagi terpenting bagi semua pemirsa dan kepada manajemen UNG TV, karena ini masih bulan Syawal, mohon maaf lahir batin dari kami beserta Pak Rio dan juga jajaran di Fakultas Ekonomi di jurusan akuntansi khususnya. Banyak hal yang mungkin pernah khilaf di antara kita, kami mohon maaf. Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu, sangat luar biasa. Baik, selanjutnya pesan yang bisa disampaikan kepada teman-teman di rumah yang menonton pada sore hari ini, Pak, dipersilakan. Iya, terima kasih. Pesan saya mungkin khususnya untuk para pelaku bisnis gitu loh. Jika kita kemudian mengilhami apa yang kita diskusikan hari ini, maka saya ingin mengutip sedikit tentang dari apa yang dituangkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Bahwa di sana dikatakan bahwa ketika Anda melakukan kegiatan muamalah, yakni kegiatan jual beli, sewa menyewa, kemudian hutang piutang, maka lakukanlah semua dengan segala yang benar. Jangan mengurangi-urangi, jangan menambah-nambahkan. Mencatatlah semua apa yang menjadi kejadian tersebut. Sesungguhnya semua yang Anda lakukan itu sebagai wujud Anda bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ingat Allah mengetahui apa yang Anda perbuat. Dengan dasar itu kemudian maka ada sebuah 3 menurut saya pencahayaan yang perlu kita garis bawahi, yakni adalah lakukanlah karena kita berdasarkan pada nilai pertanggungjawaban atau prinsip pertanggungjawaban. Yang kita perbuat adalah demi untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan pertanggungjawaban kita kepada manusia. Dan apa yang kita lakukan adalah kita harus bersikap adil yang didasarkan pada kejujuran. Yang kemudian juga seraya kita juga selalu menjunjung tinggi apa yang namanya kebenaran. Sesungguhnya yang kita lakukan itu adalah untuk kebenaran. 3 hal penting menghilangkan hal ini adalah pertanggungjawaban kita kepada Allah, kemudian kita harus adil, dan kita harus menjunjung tinggi yang namanya kebenaran. Saya kira demikian. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya yang sudah diberikan pada sore hari ini. Terima kasih Bu.
Jadi buat teman-teman permisa, terus pantau live COVID-19 di fanpage Universitas Negeri Gorontalo, terus pantau juga sosial media UNG TV, dan buat teman-teman permisa terus saksikan live COVID berikutnya karena akan ada kuis berhadiah buat teman-teman di rumah. Saya Prasetyo Dermawan Sumba bersama kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.